Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majlis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majlis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 204, insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa minan nasi, lan iku setengah saking pira-pira manusa. Man utawi wong, utawi ana wong. Man di sini adalah termasuk lafaz yang am. Kalau ditinjau dari disiplin ilmu usulul fiqh, man di situ mengandung arti lebih dari satu dan tidak terbatas. Wahaduhu lafdun ya'ummu aktsara min wahidin min ghairi ma hasrin yura. Itu tinjauan dari disiplin ilmu usul. Artinya di dunia ini banyak orang yang yu'jibuka, kang gawokake, kang ngagumke utawa menakjubkan sop ka ing sira. Yu'jibuka kang ngagumake utawa gawokna menakjubkan ka ing sira qauluhu, apa omongane, ucapane man. Kalau bicara, Masya Allah, sangat pandai menyusun kata demi kata, jadi merangkum kata demi kata. Ini omongannya sangat manis, sangat menakjubkan kamu. Fil hayati dunya, ing dalem urip ana ing donya. Sehingga banyak orang yang terpikat juga, tertarik juga dari omongannya orang tersebut, membuat orang lain merasa kagum. Nah, ini yang dimaksudkan mayyu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Karena ini untuk kepentingan kita bersama, untuk persatuan dan kesatuan. Kita enggak boleh kalah. Negara enggak boleh kalah dengan segelintir orang. Nah, mengagumkan memang begitulah dalam menyusun kata-kata ini. Dia harus enggak boleh dikalahkan. Nah, meskipun dalam melaksanakan programnya tidak begitu disukai oleh banyak orang juga, karena enggak adil, karena berat sebelah, pandang bulu dan lain sebagainya. Sehingga banyak pihak lain juga yang menyampaikan menyampaikan kritikannya. Tapi karena dia sudah begitu ingin ingin tetap berkuasa, berduduk di jabatannya itu, kalau omong sangat menakjubkan sekali. Mayyu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Dalil juga gitu loh. Sehingga banyak orang yang terpikat.
wa yusidu lan neksekna sapa man Allah ing Gusti Allah alama ing atase perkara fi qalbihi kang tetep ing dalem atine man. Juga orang tersebut yang mengagumkan kamu, omongannya, kata-katanya, kalau menyusun ucapannya begitu menakjubkan, dia juga menyaksikan wayusidu, bersaksi pada Allah, menyaksikan pada Allah apa yang ada dalam hatinya. Allah itu maha tahu apa yang ada di hati kita semua. Innallaha alimun bidatis sudur. Wa huwa kale utawi man alatul khisam. Iku banget musuhine, banget memusuhi kamu. Ternyata orang itu, orang yang mengagumkan ucapannya tadi, menakjubkan kamu, ucapan tersebut, ucapannya dia, itu ternyata apa kata Allah? Wa huwa alatul khisam. Dia justru sangat memusuhi kamu. Nah, ini informasi dari Allah. Allah nggak pernah hoak gitu loh. Pasti hak, nggak hoak. Waspadalah. Di dunia ini ada orang yang seperti itu. Kalau bicara, kalau omongan, Masya Allah, menakjubkan sekali. Dia juga menyaksikan apa yang ada di dalam hatinya kepada Allah. Ternyata orang tersebut alatul khisam. Wa huwa alatul khisam. Dia justru sangat memusuhi kamu. Sehingga berusaha maksimal mungkin untuk menjerat kamu, untuk menangkap kamu, untuk memenjarakan kamu dengan berbagai alasan. Undang-undang bisa diatur, bisa dibuat untuk menangkap kamu, untuk memusuhi kamu, untuk menghancurkan kamu. Nah, ini hati-hati. Di dunia ini ada orang semacam itu. Yang bilang Allah enggak hoak, tapi hak. Waspadalah. Sehingga terjadi seperti yang kita lihat di zaman sekarang ini. Banyak di antara kaum muslimin muslimat yang diadu domba. Para ulama diadu dengan ulama. Para habaib diadu dengan habaib juga. Ini apa artinya? Dia sangat memusuhi kamu. Islam dianggap radikal lah. Dianggap intoleran lah. Dianggap ingin memecah belah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Bahwa alatul khisam, ingin menghancurkan kamu. Tapi kalau omong di media, Masya Allah, sangat menakjubkan kamu. Nggak ada Islam radikal, Islam intoleran, Islam kekerasan itu nggak ada. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ada orang Islam yang menyampaikan kritikan keras, dianggap radikal, dianggap intoleran, dianggap ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Ini yang terjadi. Waspadalah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa idza tawalla, lanjutnya firman Allah berikutnya, wa idza tawalla, lan ing dalem nalikane mengo sapa man orang yang menakjubkan kamu tadi loh, yang mengagumkan kamu ucapannya tadi. Wa idza tawalla lan ing dalem nalikane mengo sapa man, artinya sudah berpaling di hadapan kamu, meninggalkan kamu. Was sa'a mongko tumandang utawa mlaku sapa man, sa'a mongko tumandang sapa man fil ardi ing dalem bumi, liyufsida supaya yen tong rusak
utawa gawe kerusakan sapa man fiha ing dalem ard fiha ing dalem ardi wa yuhlika lan yenta ngrusak sapa man al harsa ing kebun utawa tanduran ing ladang wan nasla lan keturunan. Jadi kalau bicara di depan publik, Masya Allah omongannya sangat menakjubkan kamu. Memang yang perlu kita jaga ini adalah persatuan dan kesatuan. Dan itu sudah kesepakatan kita bersama sejak merdeka. Para ulama yang di depan, bahkan ulama rela untuk tidak harus egois, siap untuk saling menghormati, saling menghargai, tidak maki-maki pihak lain, tidak menyakiti orang lain. Karena Islam itu juga menjunjung tinggi suatu kehormatan pihak lain juga. Harus menghormati pihak lain juga. Islam itu sangat toleran, sangat rahmatan lil alamin. Lakum dinukum waliyatin. Agamamu, agamaku. Kita enggak boleh menghina agama orang lain, mencaci maki pihak lain, enggak boleh. La ikraha fiddin. Islam itu tidak memaksa dalam beragama. Silahkan kamu keyakinannya agama itu ya silahkan. Kita enggak boleh menghina-hina pihak lain. Itulah Islam, rahmatan lil alamin. Dan ini sudah disepakati bersama sejak merdeka, Indonesia merdeka. Maka disiapkanlah OOD 45. Disepakati juga Pancasila yang menjadi dasar kesepakatan bersama untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling menjaga kesatuan dan persatuan. Inilah Islam. Dan itu dipelopori Islam gitu loh. Dipelopori para ulama, juga para tokoh-tokoh non-muslim lainnya. Kita sudah sepakat bersama. Sekarang Islam akan disudut-sudutkan. Banyak para ulama dikriminalisasi. Ya Allah, habaib dimaki-maki, Al-Quran dinistakan. Terjadi juga zaman sekarang ini. Tapi kalau pidato berkomentar di publik, Masya Allah gitu, menakjubkan sekali. Kita harus kuat. Persatuan dan kesatuan harus ditegakkan. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Benar itu, menakjubkan sekali. Dalam hal fil hayatid dunya. Di sisi lain, begitu dia berpaling dari mimbar pidatonya, sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Dia berusaha dengan berbagai trik-triknya untuk merusak di dalam bumi ini. Bumi Indonesia juga bumi dunia, seluruh dunia. Merusak harus lahan-lahan untuk perkembangan Islam dan lain sebagainya. Perkembangan kehidupan bersama, persatuan dan kesatuan dirusak juga. Sehingga di sana sini terjadi kedoliman. Hukum gak dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Pandang bulu gitu loh. Kalau kelompok ini dijerat dengan hukum protokol untuk menangkap dia. Kelompok lain yang sepihak tenang-tenang aja, nggak ditangkap, nggak diuber-uber. Kelompok tertentu diuber-uber. Bahkan sampai terjadi naudzubillah min dzalik, ditembak habis itu
pelanggaran HAM berat ini. Wanasel itu loh. Dan merusak keturunan. Banyak dari turunan muslimin muslimat yang menjadi korban. Astagfirullahaladzim. Inilah realita. Artinya apa? Firman Allah, WA Allah ini, wahyu Allah ini enggak hoak, enggak fitnah, tapi hak gitu loh. Agar apa? Agar kita waspada, berhati-hati menghadapi man yu'jibuka qaluhu fil hayatid dunya. Ya, semoga kita semua mukminin mukminat seluruh penduduk dunia inilah, enggak hanya Indonesia tok, dunia, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah semuanya, dirukunkan oleh Allah semuanya fil hayatid dunya. Urusan besok di akhirat ini tanggung jawab masing-masing. Semoga kita mukminin mukminat selalu dikasih perlindungan, pasti selamat fiddin wa dunya wal akhirah, sehat wal afiat, zahir batin, jasmani rohani, panjang umur, takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah. Kasih rizki yang banyak ya Allah, rizkan wasi'an, halalan, thayyiban, mubarakan, ilman nafi'an, amalan salihah, maqbula, mutaqabbala, mardiyan, husnul khitam, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Demikian juga seluruh leluhur kita ya Allah, seluruh keluarga kita ya Allah, seluruh azwaj kita ya Allah, seluruh dzurriyyah kita ya Allah, ashab kita ya Allah, ahbab kita ya Allah, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, birahmatika wa bifadlika wa judika karamika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Masya Allah, saatnya sekarang ini kita melihat realita nyata. Firman Allah ini menjadi kenyataan di depan mata. Banyak ternyata orang-orang yang menakjubkan omongannya, seolah-olah itu memang benar apa yang diperjuangkan fil hayatid dunya. Sehingga banyak orang yang tertarik juga, sehingga akhirnya banyak yang mengfitnah, maki-maki, loh itu orang mukmin kok, itu habib kok, itu ulama kok begitu, kok sikapnya pengen perang mulu kelihatannya loh. Akhirnya banyak juga yang salah paham, salah persepsi. Ternyata dari kelompok kita juga, mukminin mukminat kita juga akhirnya terpengaruh. Kena ini loh ucapan orang yang tadi sangat menakjubkan omongannya di dunia. Padahal dia juga wa yushitu Allah ala ma fi qalbi wa huwa alatul hisam. Dia justru sangat memusuhi kamu, sangat membenci kamu, membenci Islam. Ya kalau di KTP-nya ya Muslim, ya haji, ya umrah. Enggak taunya munafik itu namanya. Munafik tuh. Lihat dalam ayat yang lain. Ketika ketemu orang mukmin bilangnya amannya. Ketika pulang kepada sayatinhim, qalu innama nahnu ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Nah ini hati-hati, bahwa alatul hisam, dia sangat memusuhi kamu. Ketika dia jalan berbicara di depan kamu menakjubkan, tapi wa idza tawalla, begitu berpaling bergabung pada sayatinihim, wa idza khala ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
Mereka itu justru ngece-ngece gitu loh, ngino-ngino. Di sini dalam ayat ini Allah tegaskan, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yulikal harsa wan nasl. Begitu dia kembali atau berpaling dari tempat dia bicara, dia bergerak, berupaya untuk merusak di bumi ini. Merusak lahan-lahan untuk perkembangan hidup di dunia ini, kehidupan berbangsa bernegara yang adil makmur, baldatun thayyibatun rabbun ghafur dirusak. Wa nasl juga merusak keturunan kamu terutama mukminin mukminat. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu ta'ala Gusti Allah la yuhibbu. Iku ora seneng sapa Gusti Allah al fasada ing kerusakan. Artinya apa? Allah enggak ridho pada mereka. Orang-orang yang tadi yuk dibuka qauluhu fil hayatid dunya. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa idza qila lan ing dalem nalikane diucapake, didhawuhake lahu maring man ittaqillah. Apa dawuh ittaqillah? Ketika diucapkan kepada orang yang yuk dibuka qauluhu tadi, ittaqillah, takwa sira. Allah ing Gusti Allah. Fi fi'lika, ketika dikritik, takwalah kalian, jangan zalim, jangan munafik, tegakkan hukum yang seadil-adilnya, jangan pandang bulu, jangan pilih kasih gitu loh. Kalau kelompok kami dijerat hukuman ini, hukuman itu, gara-gara apa? Pandemi alasannya. Sampai akhirnya ditangkapi juga didenda 50 juta. Udah dibayar loh. Masih ada pengen nangkap lagi dan ditangkap sudah nih. Kelompok lain dibiarin. Ini namanya kan nggak adil katanya negara hukum. Harus hukum ditegakkan seadil-adilnya. Mana keadilannya? Tuh. Ini ketika dikritik, takwalah kalian. Jadi para ulama, para habaib yang mengkritik, para pendemo, para mahasiswa yang mengkritik untuk menegakkan keadilan, itu akhirnya ditangkapi. Wa idza qila lahu ittaqillah. Apa yang mereka lakukan ketika mendapatkan kritikan semacam itu? Takwalah kalian, Pak pemimpin, pada Allah. Ingat akhirat, kamu akan mendapatkan balasan yang berat. Akhadathul izzah, akhadat mongko darang hu ing man al izzatu apa? Kemuliaan. Karena dia merasa yang menguasai, yang menjadi pemimpin dan dipilih oleh rakyat, didukung oleh rakyat, dia merasa kuat. Akhadathu al izzah. Kita nggak boleh kalah dengan segelintir orang. Negara nggak boleh dikalahkan. Namanya sombong itu namanya. Nah ini nyata. Ketika dikritik agar takwa Allah, agar adil, sombong dia. Wa idza qila lahu taqillah akhadathul izzah. Ketika dikritik, didawahkan kepada mereka, kepada orang tersebut, takwalah, takwalah kalian Pak, takutlah Allah Pak, takut adab akhirat Pak. Malah sombong, akhadathul izzah. Dorang akhadat mongko dorang utawa ngalap hu ing man al izzatu apa? Keagungan, yaitu kesombongan. Ia tetap bersikeras untuk tetap menegakkan hukum katanya. Akhadathu mongkon darang tenggelemnahu ingman alizatu apa? Keagungan utawa kemuliaan utawa kesombongan tadi. Bil ismi darang bil ismi ing dosa.
Dia selalu semena-mena. Bertindak nggak adil, pilih kasih, pandang bolo gitu loh. Kelompok itu diuber-uber, ditangkapi, dipenjara dengan alasan undang-undang tertentu. Dijerat dengan undang-undang tertentu. Kalau nggak ada undang-undangnya dibikinkan undang-undang. Ya untuk ini tadi, liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl. Waspadalah. Ini di dunia seperti ini banyak terjadi. Allah yang bilang ini. Allah nggak hoak, nggak fitnah. Hak gitu loh. Camkan itu. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fahasbuhu jahannam. Wala bi'sal mihad. Fahasbuhu mongko nyukupi ingman. Orang yang begitu sombong itu tadi. Apa sing nyukupi jahannam apa neraka jahannam. Wala bi'sal mihad. Lan yekti iku sak elek-eleke panggonan bersandar al-firas utawi jahannam. Jadi jelas ini orang yang sombong seperti itu diancam oleh Allah. Jahannam tempat akhirnya nanti, cukup baginya neraka jahannam sebagai tempat apa nggih kembalinya kelak di akhirat, tempat bersandarnya besok di akhirat. Di dunia masih dibiarin oleh Allah, kowar-kowar terus. Dan orang ini ya juga Muslim katanya, KTP-nya Muslim, ya kaji, ya umrah. Enggak taunya munafik. Aladul hisam gitu loh. Wahwa aladul hisam. Tapi kita enggak boleh suudzon. Enggak boleh, kalau itu dia PKI ya. Enggak boleh suudzon. Kita harus waspada, hati-hati menghadapi orang yang demikian ini. Dan itu banyak. Allah yang bilang. Wa minan nasi mayyujibuka qaluhu fil hayatid dunya. Ternyata orang tersebut adalah wahwa aladul hisam, sangat memusuhi kamu. Allah yang bilang. Maka kita harus hati-hati dalam kehidupan di dunia ini. Jangan mudah kita terkecoh dengan ucapan-ucapan yang sangat manis, menakjubkan sekali. Kita harus jernih dalam merespon, menyikapi apa yang dilontarkan oleh para munafikin, para zalimin, para orang-orang yang anti-Islam di dunia, seluruh dunia. Ini peringatan dari Allah, informasi dari Allah agar kita semua mukminin mukminat selalu waspada, berhati-hati, jangan mudah tergelincir, akhirnya ikut juga, nimbrung juga, bergabung juga pada kelompok-kelompok yang munafikin, yang mufsidin fil ardi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, Allahumma ajirna minan nar. 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 Wa askinna ma'asabiqina a'la faradisil jinan. Khalidina min ghairi sabiqati adab. Wala itab. Wala fitnah wala hisab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Waf'al kadzalika biwalidina. Wa dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumiddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Ilahuna summa qala huwallahu a'lamu bis-shawab. Nakhtatim bilhamdalah
Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.